Juga dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7, ayat 34. Berulang-ulang Allah ingatkan kita masalah ini. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap komunitas hidup, maka akan kedatangan kematian. Dan kalau datang batas ajal kematian mereka itu, batas umurnya, tidak akan pernah diterlambatkan sesaat, dan tidak akan pernah juga dimajukan. Tidak akan diundur, tidak akan dimajukan. Pasti tepat pada saat itu. Dalam sebuah athar disebutkan, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, iya. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah duduk dengan seorang perdana menterinya, salah satu menterinya, dan waktu itu dia kedatangan malaikat maut, Nabi Sulaiman, tapi bukan untuk mencabut nyawanya, berkunjung. Dan saya sudah bilang tadi, para nabi-nabi bertemu dengan para malaikat. Anda sering dengar Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Jibril, bahkan Jibril pernah meruqyah Nabi Muhammad SAW, ya, pernah ngobrol dan seterusnya. Ya. Di Ramadan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Maka satu waktu malaikat maut datang bertemu dengan Nabi Nabi Sulaiman. Lalu kemudian Perdana Menteri yang ada di sebelah Nabi Sulaiman ini ditatap terus oleh malaikat maut ini. Tapi dia tidak tahu kalau itu malaikat maut karena dalam wujud manusia. Lalu setelah pulang, malaikat maut tersebut, si menteri ini mengatakan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, siapa tadi tamu anda itu? Begitu tajam tatapan mata dia. Gitu kan. Saya benar-benar ketakutan dengan tatapan mata dia. Maka kata Nabi Sulaiman SAW, dia adalah malaikat maut. Datang mengunjungi saya. Tapi saya belum tahu kenapa dia menatapmu. Di saat Allah berikan kesempatan saya bertemu, saya akan tanyakan. Pulanglah menteri ini. Kemudian datang malaikat maut yang kedua kalinya. Bertemu dengan Sulaiman AS dengan sesuatu Allah inginkan. Maka Nabi Sulaiman tanya, kenapa anda melihat ke menteri saya itu, ke sahabat saya itu dengan tajam seperti itu? Dia bilang, saya heran dengan orang ini. Allah menakdirkan saya harus mencabut ruhnya di wilayah India. Tapi dia masih ada di sini. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, Maha Suci Allah. Jadi rupanya si menteri tadi sebelum pulang, dia sempat bilang karena dia ketakutan, dia bilang, wahai Nabi Allah, Allah kan memberikan anda salah satu mukjizat angin. Nabi Sulaiman kalau mau kemana-mana bisa dibawa oleh angin. Maka dia bilang, tolong bawa saya, jasad saya ke India. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, untuk apa ke sana? Di sana jauh, dia tidak ada yang dikenal. Dia bilang, saya cuma minta itu atas nama Allah. Karena dia ngotot, Nabi Sulaiman suruh angin membawanya ke sana. Setelah itu malaikat mau datang. Lalu ditanyakan sama Nabi Sulaiman alaihissalam, kenapa anda memandang seperti ini? Kata malaikat maut, saya heran dia masih ada di sisi anda, padahal Allah catatkan saya untuk mencabut ruhnya di India. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, Maha Suci Allah yang telah membuat dia punya hajat di India sehingga dicabut ruhnya. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, kalau Allah ingin mencabut nyawa seseorang di satu lokasi, maka Allah akan buat dia punya hajat di sana. Kemudian dicabutlah ruhnya. Begitu prosesnya. Selanjutnya, dalam surah Al-Munafiqun, ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Tidak akan pernah ada satu jiwa yang diterlambatkan ajalnya. Dan Allah akan memberitahukan apa yang kalian kerjakan. Ini dalil yang lain ya. Dalil selanjutnya juga. Di dalam surah Al-Waqi'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ayat 56. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami betul-betul telah menentukan kematian untuk seseorang atau setiap orang di antara kalian, dan kami sekali-kali tidak akan pernah terkalahkan. Maksudnya kalau malaikat maut kami datang, pasti dicabut ruhnya. Tidak akan pernah bisa melawan. Bukan cuma kita, hewan-hewan pun semuanya sama, akan wafat pada saat itu. Dalam surah Qaf, surah nomor 50 ayat 19, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَجَاءَتْ سَقْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Dan datanglah
prosesi pencabutan ruh itu di mana kamu tidak akan mungkin bisa menyangka dan menolaknya. Jadi pasti akan datang. Orang lagi sehat, orang lagi sakit sama. Kadang-kadang lucu ya, sebagian orang mereka lalai dengan ini. Mereka anggap nanti kalau tabrakan, nanti kalau masuk ruangan ICU baru meninggal. Ini pemahaman yang fatal, keliru. Saya mau tanya teman-teman sekalian, mana lebih banyak? Orang yang dirawat di rumah sakit atau orang yang lula-lalang di depan rumah sakit? Mana lebih banyak? Yang lula-lalang. Berarti lebih banyak orang mati dalam kondisi sehat, tidak harus sakit. Jangan karena kita masih sehat lalu kita mengatakan, oh saya masih sehat, belum sakit. Beberapa detik ke depan Anda bisa tiba-tiba sakit. Bisa tiba-tiba keseleo, bisa ditabrak orang, bisa segala macam kalau ajal datang. Jadi hati-hati, jangan lalai. Kemudian juga Allah SWT juga berfirman, tambahannya lagi. Dalam surah Al-Waqiah, surah nomor 56, ini ayat yang berbeda. Kalau tadi di ayat 60-an atau 50-an ya, 56 sampai 57. Kalau ini adalah ayat 83 sampai 87. Allah SWT berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin." Artinya, pada saat nanti ruh sudah sampai ke kerongkongan, sudah ditarik oleh malaikat, ya. Dan anda atau kamu pada saat itu melihat depan mata kepala, lihat malaikat maut itu nyata, ruhmu dicabut. Dan kami pada saat itu lebih dekat kepada diri kalian, ya. Tapi kalian tidak bisa melihatnya. Kalau kalian tidak percaya ini semua, coba tolak kematian atau kembalikan nyawa yang sudah dikeluarkan. Kalau ada di antara kita, insya Allah tidak ada di sini, tapi tidak yakin dengan kematian itu, coba kalau ada orang yang melalui prosesi kematian dari kerabat kita, dari orang-orang dekat-dekat kita, coba tolak kematian itu. Bantu dia supaya dia tidak mati. Coba tanya teman-teman kita dokter yang sudah sering menghadapi misalnya ada orang kematian di rumah sakit. Ada nggak di antara dokter yang bisa menolak kematian orang pada saat datang? Tidak mungkin. Kalau dia pingsan, dia sakit parah, kemudian dia sembuh, Allah yang memberikan itu. Dokter cuma bisa menuliskan resep semoga lekas sembuh. Coba ikhtiar, tapi bukan di tangan dia. Tidak ada yang bisa menolak kematian itu. Maka Allah mengatakan, coba kembalikan ruhnya orang yang sudah meninggal itu. Kalau kalian tidak percaya, artinya pasti akan datang kematian itu seperti kita semuanya. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan para nabi-nabi, bahwasanya mereka pun mati. Sebagaimana tadi kami jelaskan, tapi Allah jelaskan dalam surah Al-Anbiya. Dimulai dari ayat 34 sampai 35. Surah nomor 21. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Hai Muhammad, kami tidak pernah jadikan satu orang pun sebelum kamu kekal. Apakah kalau kau mati maka mereka bisa dikekalkan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pastikan semua yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan kebaikan dan kejahatan. Kalau kalian ikuti, kerjakan kebenaran, kebaikan, kalian dapat pahala. Kalian kerjakan keburukan, kalian akan dihukum. Dan kalian pasti akan dikembalikan kepada kami. Ini adalah dalil teman-teman dari Al-Quran. Dan kalau kita mau korek, banyak sekali ayat Al-Quran tentang masalah ini. Tapi ini sebagiannya. Allah berfirman kepada saya dan teman-teman sekalian di pagi ini, mengingatkan kepada kita karena Allah lah yang menghidupkan kita dan memberikan kita kesempatan untuk saya menyampaikan, Anda juga mendengarkan, untuk mengingat kembali tentang adanya kematian itu. Kita dengarkan dari hadis Nabi SAW. Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya beliau mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah SAW. Satu hari saya pernah bersama dengan Rasulullah SAW. Faja'ahu rajulun minal ansar fasallama ala Nabi SAW. Maka tiba-tiba datanglah seseorang laki-laki dari Ansar dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Thumma qal, lalu orang itu berkata, ayyul mu'minina afdal. Ya Rasulullah, orang mukmin yang paling afdal itu siapa? Yang paling banyak pahalanya. Qala ahsanuhum khuluqa. Nabi SAW mengatakan yang paling baik akhlaknya, yang paling santun, yang paling dermawan, yang paling sopan, yang paling pemaaf.
Itu yang paling banyak pahalanya. Qal, maka orang ini bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akyas? Kalau begitu siapa orang mukmin yang paling cerdas? Kita bisa nilai orang ini cerdas tidak dari sini. Maka kata Nabi SAW, qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan selalu memperindah dan memperbanyak persiapan untuk menghadapi kematian itu. Mereka lah orang-orang yang cerdas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi kalau ada teman-teman Anda, kerabat Anda selalu yang dia fikirkan masalah kematian, dia khawatir kalau dia mati nanti dihisab sama Allah, dia sibuk dengan amal soleh, ini orang yang paling cerdas. Jangan dianggap ini orang bodoh. Oh, ini orang terlalu alim, masih muda, terlalu berlebihan, segala macam. Tujuan hidupnya memang untuk itu. Dan dia ingin menyelamatkan dirinya. Ya, seorang salaf dulu ibadah semalam suntuk dengan sholat malam, selalu tiap hari ibadah. Lalu ada seorang temannya yang mengatakan, sebenarnya surga bisa didapatkan dengan lebih mudah daripada apa yang kau kerjakan. Kenapa kau begitu memaksakan diri? Dia bilang, siapa yang jamin buat saya? Saya berbuat begini supaya saya selamat di akhirat. Apa kau bisa menjamin buat saya kalau saya nanti akan selamat dengan sedikit amal? Maka temannya terdiam. Dan begitu mereka memikirkannya. Para ulama salaf dulu, mereka selalu bermuhasabah. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in, itu sampai menggali liang lahat di belakang rumahnya. Dia gali liang lahat sendiri. Tiap malam dia masuk di situ. Tiap malam. Masuk, kemudian dia baca firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbirji'un la'alli amalu salihan fima tarak, dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 95 kalau saya tidak sampai 96. Orang-orang nanti kafir pada saat meninggal mereka mengatakan, wahai Tuhanku kembalikan aku, jangan dimatikan dulu. Siapa tahu aku bisa mengerjakan amal saleh yang pernah aku tinggalkan. Kalau Allah bilang kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu omongan kosong yang mereka ucapkan, tidak akan mungkin terjadi orang dikembalikan lagi. Jadi harus hati-hati sekali. Kita harus pikirkan memang masalah kematian. Nabi SAW juga mengingatkan dalam sabda yang lain diriwayatkan An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Banyak-banyak mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan-kelezatan dunia ini. Maksudnya kematian. Juga dalam sabda yang lain, beliau mengatakan aktsiru dzikra hadhimil ladzat fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhiqin minal 'aishi illa wassa'ahu. Perbanyak ingat kematian, karena kalau orang ingat di saat dia lagi sempit, lagi ada masalah di dunia ini, kecuali akan melapangkan hidupnya. Wala fi sa'atin illa dhayyaqahu alaih. Dan tidak ada orang yang mengingat pada saat dia lagi melimpah nikmat kecuali dia akan berhati-hati.